Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore buat teman-teman pejuang P3K, teman-teman perjuangan. Selagi masih ada waktu, berarti masih ada waktu untuk berjuang. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang pengembangan FR P3K PGSD. Kalau kemarin kami sudah membuatkan untuk mapel PPKN, sekarang yang akan kita bahas adalah mapel IPA SD. Beberapa dari FR-FR yang telah keluar di beberapa media sosial, juga ada beberapa teman-teman kami yang memberikan informasi tentang beberapa soal mata pelajaran IPA yang keluar, akan kita bahas di sini. Jadi simak baik-baik untuk menambah wawasan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah daur hidup katak yang benar. Katak, kalau katak berarti metamorfosis sempurna. Kalau kita perhatikan, kalau metamorfosis sempurna berarti alurnya itu dari telur, kemudian ke cebong, katak muda, dan katak dewasa. Itu harus diurutkan. Nah, kita lihat dari yang pertama. Dari yang pertama katak dewasa, kemudian menjadi katak muda, ke cebong, dan telur. Ini jelas salah, masa katak dewasa menjadi katak muda? Itu jelas salah, berarti A yang salah ya, berarti A salah. Kemudian yang B, dari telur ke larva, pupa menjadi katak dewasa. Ini juga salah. Kemudian yang C, telur, katak muda, kecebong, dan katak dewasa. Ini juga kebalik-balik, dari telur langsung katak muda. Ini juga salah. D, kecebong, katak muda, katak dewasa, telur. Nah, ini karena dimulai dari kecebong, kita bisa lihat di sini dari kecebong menjadi katak muda. Betul ya, urutannya berarti sudah betul. Dari kecebong katak muda urutannya sudah betul. Kemudian katak muda katak dewasa juga sudah betul, urutannya seperti itu. Selanjutnya katak dewasa ke telur. Nah, juga sudah betul. Jadi katak dewasa akan membentuk telur. Dari telur, ketika nanti telur diurutkan lagi berarti menjadi kecebong, berarti betul. Berarti yang benar adalah yang D, dari kecebong, katak muda, katak dewasa, dan telur. Selanjutnya, nah ini jawabannya adalah D. Selanjutnya yaitu daur hidup kupu-kupu yang benar adalah A, imago, ulat, telur, kepompong. B, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. C, telur, kupu muda, pupa, kupu dewasa. D, larva, pupa, telur, imago. Atau E, lalat dewasa, telur, larva, dan lalat muda. Kalau daur hidup kupu-kupu, hewan kupu-kupu itu masih dalam metamorfosis sempurna. Berarti urutannya kalau metamorfosis sempurna adalah dimulai dari telur, kemudian ulat atau larva, pupa atau pompong, dan kupu-kupu dewasa. Kalau dilihat dari pilihan gandanya, berarti yang sesuai dengan urutan metamorfosis kupu-kupu adalah yang B. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, kita lanjutkan. Hiba ini adalah hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya pada berbagai fase perkembangan. Hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami hewan tidak terlalu, jadi dari fase hewan kecil sampai fase hewan dewasa itu tidak ada perbedaan bentuk yang signifikan. Nah, berarti ini bisa dikatakan bahwa metamorfosis hewan tersebut adalah yang memiliki metamorfosis yang tidak sempurna. Bisa dilihat hewan-hewan manakah yang masuk dalam metamorfosis tidak sempurna. A, lalat jangkrik belalang. B, kecoa rayap semut. C, kutu daun kepik jangkrik. D, capung semut jangkrik. E, belalang jangkrik dan kumbang. Kalau daur hidup metamorfosis tak sempurna adalah dimulai dari telur, nimfa atau hewan yang masih kecil, kemudian menjadi imago atau dewasa. Kalau dilihat dari daur hidupnya, kita bisa lihat contohnya itu adalah kepik, jangkrik, belalang, capung, kutu, jangkrik, belalang, kecoa rayap, kutu rambut. Berarti jawabannya adalah yang C, kutu daun, kepik, dan jangkrik. Ini adalah hewan-hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna.
Selanjutnya kita perhatikan ada sebuah gambar di mana siswa itu mendorong meja, memindahkan meja. Pertanyaannya, pengaruh gaya pada meja sebagaimana gambar di atas adalah A. Berubah posisi benda, B. Berubah arah gayanya, C. Berubah energinya, D. Berubah bentuknya, E. Tidak terjadi perubahan gaya. Kita perhatikan pilihan gandanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat mendorong meja berarti adalah menggeser atau memindahkan meja dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti untuk pengaruh gaya di atas berarti merubah apa? Merubah posisi benda ya. Berarti yang A ya, berarti merubah posisi benda. Kalau merubah arah gayanya tidak ya. Jadi arah gayanya masih sama, jadi tidak merubah. Berubah energinya juga tidak berubah. Berubah bentuknya tidak sama sekali. Meja tetap akan menjadi meja kalau cuma didorong. Tidak terjadi perubahan gaya, jelas terjadi. Maka jawabannya yang betul adalah yang berubah posisi benda. Yang tadinya di posisi sebelah kiri ketika digeser akan berubah menjadi posisi sebelah kanan. Selanjutnya, perubahan energi yang terjadi pada penggunaan panel surya adalah titik A. Energi panas menjadi energi listrik, energi cahaya menjadi energi listrik, C. Energi gerak menjadi energi listrik, D. Energi cahaya menjadi energi kalor, atau E. Energi kalor menjadi energi cahaya. Panel surya adalah alat yang digunakan untuk menangkap cahaya nanti dirubah menjadi listrik. Berarti energi cahaya menjadi energi listrik. Jawabannya adalah yang B. Ya. Selanjutnya itu adalah panel surya merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Panel surya dikatakan sebagai sumber energi ramah lingkungan, artinya adalah A. Meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan, B. Mudah diperoleh dari lingkungan, C. Memperbaiki kerusakan alam dan lingkungan, D. Menjaga lingkungan tetap bersih, atau E. Dapat diperbarui dan tidak akan habis karena penggunaannya. Yang ditanyakan adalah sebagai sumber energi ramah lingkungan. Berarti kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketika ditanyakan ramah lingkungan berarti artinya adalah meminimalisir atau meniadakan bahaya pada ekosistem lingkungan. Berarti jawabannya yang A. Nah, itu jawabannya A. Selanjutnya, kita perhatikan ada alat-alat panel surya sebagai berikut. Satu, ada baterai, kemudian ada inverter, sel surya, charge controller, televisi, dan terakhir adalah panel surya. Yang ditanyakan adalah alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sebagai bisa digunakan untuk menyalakan televisi adalah, pertama kita harus paham dulu apa itu baterai, inverter, sel surya, charge controller, televisi, dan panel surya. Pertama baterai. Baterai itu digunakan untuk apa? Baterai itu digunakan nantinya akan digunakan sebagai penyimpan arus listrik. Itu baterai. Kemudian inverter. Inverter adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah arus DC dari sel surya dan baterai menjadi arus AC. Inverter. Kalau sel surya adalah alat yang digunakan untuk menyerap dan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Kalau charge controller atau solar charge controller adalah melakukan pengisian muatan listrik ke dalam baterai dengan arus yang besar ketika baterai kosong, dan kemudian arus pengisian diturunkan secara bertahap ketika baterai semakin penuh. Kemudian kalau televisi, teman-teman pasti sudah tahu televisi. Kemudian yang terakhir adalah panel surya. Panel surya adalah gabungan sel-sel surya. Nah, sekarang kita akan urutkan ketika ada perpindahan arus listrik atau dari cahaya kemudian menjadi arus listrik yang bisa digunakan untuk menyalakan televisi. Berarti yang pertama adalah sel surya. 3 kita lihat yang depannya 3 itu ada B, kemudian ada E dan E. Terakhir juga pasti 5 karena kita digunakan untuk menyalakan televisi. Kemudian setelah sel surya akan kita lanjut ke panel surya. Berarti dari 3 lanjut ke 6, 3, 6. Nah, ini berarti B, D, E juga sama 3, 6.
Setelah panel surya, langsung melalui ke solar check controller atau check controller, berarti yang 4, 3, 6, 4. Nah, ini berarti yang jawabannya adalah yang B, 3, 6, 4, 1, 2, 5. Ya. Itu bisa kalian atau bisa teman-teman perhatikan untuk urutan dari sel surya atau panel surya. Selanjutnya, alat yang memiliki kesamaan dengan prinsip kerja dinamo obel atau dinamo sepeda adalah A. Panel surya, B. Pembangkit listrik tenaga air, C. Pembangkit listrik tenaga surya, motor listrik, atau E. Kipas angin. Kita perhatikan kalau panel surya jelas bukan ya. Kalau panel surya kan bukan, kalau dinamo sepeda itu kan memproduksi listriknya menggunakan atau alurnya itu dari gerak terlebih dahulu. Gerak, kemudian menggerakkan dinamo yang ada di dinamo sepeda tersebut, dan dinamo tersebut akan menghasilkan listrik. Kalau kita lihat panel surya itu hanya menangkap sinar matahari. Kemudian pembangkit listrik tenaga air nanti kita tahan dulu. Kemudian yang C, pembangkit listrik tenaga surya, juga sama kalau panel surya. Kemudian motor listrik juga tidak melalui dengan gerakan terlebih dahulu, hanya kita menyambungkan dari listrik. Kipas angin juga sama, jadi dari listrik. Berarti yang alat yang memiliki kesamaan dengan prinsip kerja dinamo obel atau dinamo sepeda adalah pembangkit listrik tenaga air, yaitu menggerakkan dinamo yang ada di sepeda. Itu yang ada di sepeda. Kalau di pembangkit listrik tenaga air akan menggerakkan generator yang ada di PLTA melalui air yang keluar dari bendungan. Itu ya teman-teman. Itu alat yang memiliki kesamaan dengan prinsip kerja dinamo. Nah, jawabannya adalah B, pembangkit listrik tenaga. Selanjutnya adalah urutan perubahan energi pada dinamo sepeda adalah A. Energi kinetik menjadi potensial, kemudian menjadi energi listrik. B. Energi gerak menjadi energi kinetik, menjadi energi listrik. Yang C. Energi kinetik, energi mekanik menjadi energi listrik. D. Energi kinetik, energi listrik menjadi energi cahaya. Atau yang E. Energi kinetik, energi magnet menjadi energi listrik. Kalau kita lihat dari urutan perubahan energi pada dinamo sepeda, berarti yang terjadi yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik kemudian menjadi energi listrik. Ketika listrik ada, akhirnya menjadi energi cahaya. Berarti jawabannya yang D. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang akan melaksanakan tes pada hari ini, nanti di sesi yang kedua atau di hari besok. Semoga lancar, semoga dapat keberuntungan buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.